Selamat datang pada video di channel YouTube Geo 2004. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan cara untuk eh, memetakan atau bukan memetakan ya, istilahnya di sini adalah cara untuk menambahkan informasi panjang panjang atau line kalau dalam bahasa Inggris itu untuk data line. Contoh kasusnya misalnya di sini yang ingin saya temukan adalah misalnya kita ingin menghitung panjang jalan ya. Panjang jalan itu kan sebenarnya ada dua, yaitu panjang datar, di mana panjang datar itu adalah panjang yang tanpa mempertimbangkan perbedaan topografi, artinya semua dianggap datar gitu ya. Dan panjang miring. Panjang miring ini atau panjang tiga dimensi ya. Jadi panjang tiga dimensi ini adalah panjang jalan yang mempertimbangkan ketinggian atau perbedaan topografi, di mana nanti lereng mungkin kalau dilihat dari panjang datar itu mungkin dari titik A pada satu ruas jalan, titik A ke titik B mungkin hanya 5 katakanlah sederhana 100 meter, tapi ketika sebenarnya topografinya itu berbukit atau menanjak, tentunya sebenarnya panjang yang sebenarnya tidak 500 meter ya, bisa jadi 700 meter atau 800 meter. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk menghitung panjang jalan tersebut dengan mempertimbangkan topografi. Nah, di sini sebagai sumber data topografi adalah data kontur ya. Sebenarnya banyak sumber data topografi yang bisa dipakai. Ada kontur, ada lidar, ada dari UAV dan macam-macam. Atau dari DEM, dari citra satelit ya, itu banyak lah. Nah, ini kita coba yang dari kontur. Dari kita punya kontur, di mana ini saya ambil dari peta RBI untuk contoh, dengan kontur interval kontur sebesar 25 meter. Nah, ini kita akan coba caranya seperti apa. Sebenarnya simple aja sih. Simple, tapi ada dua langkah ya. Yang pertama, secara langsung kita tidak bisa menghitung panjang panjang miring atau panjang tiga dimensi menggunakan data kontur secara langsung ya, secara langsung itu nggak bisa, tapi kita harus konversi data kontur ini menjadi data digital elevation model. Ini nanti bisa nanti pakai TIN atau pakai raster. Kalau raster namanya DEM ya, digital elevation model. Nah, sebelumnya data konturnya sendiri harus udah ada ini ya, udah ada informasi ketinggian. Contoh di sini ada file KNT, kolom file KNT ini menyimpan informasi ketinggian atau elevasi di setiap garis data kontur. Nah, kemudian sebagai data referensi adalah peta jaringan jalan yang ada informasi nama ruas jalannya ya. Jadi ini sudah dijadikan satu menjadi satu ruas, sudah dijadikan per ruas jalan. Nah, ini kita nanti akan langsung hitung sebenarnya panjangnya bagaimana sih panjang miring, dan nanti coba kita bandingkan dengan kalau panjang datar seperti apa. Nah, proses yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus mengubah konturnya dulu menjadi data DEM. Nah, ini saya akan coba menggunakan 3D analis ya. Nanti di sini 3D analis tool, kemudian ada raster interpolation. Nah, nanti pilih topo to raster. Nah, topo to raster. Nah, nanti klik dua kali, nanti inputnya apa? Inputnya adalah kontur. Sebenarnya topo to raster juga tidak hanya menerima input kontur ya, tapi juga bisa menerima titik ketinggian dan berbagai input lain. Tapi untuk sederhananya kita pakai kontur aja. Kolom ketinggian yang digunakan adalah tadi ya sudah saya sebutkan, yaitu file KNT dengan tipenya di sini adalah kontur. Nah, nanti tipe yang bisa dilibatkan sebenarnya macam-macam. Untuk bisa membuat data topografi yang bagus bisa pakai kontur, point elevation, nanti ada data stream, stream itu sungai, sink ini adalah depresi ya, mungkin ada kolam-kolam kecil, andai kata ada datanya bisa dilibatkan juga boundary, danau, lake ya, lake, danau, cliff, kalau ada garis igir pegunungan itu juga bisa digunakan untuk mempertajam bentukan topografinya. Nah, ini kebetulan beberapa data lain tidak ada, makanya kita pakai hanya kontur saja. Nah, output sebenarnya bisa diatur. Misalnya saya mau simpan di mana ya, di sebuah lokasi gitu ya, di sebuah folder. Nah, misalnya di sini saya namai adalah topografi. Jangan lupa ya ketika menaruh file output dalam bentuk raster di
di sebuah folder berikan extension ya, bisa pakai TIFF contohnya misalnya seperti ini. Nah, kemudian cell size ini adalah ukuran pixel. Ukuran pixelnya bisa diatur makin presisi, makin bagus, tapi juga ada keterbatasannya, ada limitnya ya. Saya mungkin nggak akan terlalu banyak karena nanti jadi terlalu panjang videonya, tapi saya pengennya resolusinya 10 meter. Jadi nanti ukuran pixelnya 10 meter. Nah, kemudian action ini bisa menggunakan default dari luasan kontur atau luasan data lain. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin memetakan di area yang ada jalannya ya, dan konturnya sendiri secara area lebih luas, sehingga kalau melibatkan seluruh kontur mungkin akan ribet, akan panjang lama prosesnya. Jadi saya hanya ingin berfokus pada yang ada jalannya aja, sehingga untuk action saya batasin di seperti layar jalan seperti ini. Nah, kemudian ini parameter yang selanjutnya ini sebenarnya udah opsional, artinya kalau mau dilibatkan boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini mungkin saya akan skip dulu karena mungkin tidak terlalu sebenarnya untuk mengatakan tidak berpengaruh atau berpengaruh itu mungkin juga tidak gampang ya, tapi untuk demonstrasi saya akan abaikan dulu berbagai macam parameter ini. Mungkin teman-teman nanti bisa pelajari sendiri kalau ada yang tertarik ya, gitu ya, dengan apa roughness penalty, profile curvature dan lain-lain, tolerance, vertical standard error dan macam-macam, nanti bisa dipelajarin. Oke, ini langsung saya eksekusi saja. Nah, dia langsung melakukan interpolasi. Dan nanti dari sini diperoleh adalah data DEM. Data DEM dengan action atau luasan adalah sesuai data jalan. Luasan dari data jalannya. Ini masih proses interpolasi. Mungkin kalau nah ini udah selesai. Nah, seperti ini. Jadi action atau batasan dari si garis dari DEM yang dihasilkan itu mengikuti dari action dari data jalan. Ini konturnya saya off-kan dulu. Nah, ini kita sudah punya DEM ya. DEM ini adalah digital elevation model dalam format raster, di mana ini menjadi sumber informasi ketinggian. Jadi di sini yang warnanya hijau ini adalah ketinggiannya yang dari min 21 meter sampai 51 meter. Ini dikelas-kelaskan ya, nanti bisa diubah-ubah sih sebenarnya representasinya, tapi saya tidak akan bahas karena bukan fokus utama dari tutorial ini. Kemudian kalau makin ke warnanya makin ke kuning dan ke putih itu makin tinggi ya. Di sini warna putih ketinggiannya adalah 500 sampai 600. Kira-kira seperti itu. Satuannya adalah meter. Nah, sekarang kita bisa melakukan ekstraksi informasi panjang jalan secara 3D ya. Nah, kalau tadi kan di peta jalannya kan ini cuma ada informasi nama ruas dan ini nanti akan kita coba tambahkan. Nah, untuk mengekstrak informasinya kita bisa menggunakan tools dari 3D analis. Nanti dicari yang data management, saya agak lupa posisinya, tapi itu ada di, sebentar, saya coba cari ya. Nah, ini dari toolbox functional surface ada tools add surface information. Nah, ini yang dipakai. Kita klik 2 kali. Nah, ini inputnya apa? Inputnya adalah jalan ya, polyline. Nah, surface-nya apa? Surface-nya tadi ya, hasil DEM, hasil dari interpolasi kontur. Nah, kemudian properti apa yang ingin ditambahkan? Ada macam-macam ya. Zmin ini adalah elevasi minimum pada ruas jalan tersebut. Zmax adalah elevasi maksimum. Zmin ini adalah rata-rata elevasi. Nah, ini yang kita perlukan, surface length. Jadi panjang si jalan berdasar tapi mempertimbangkan topografi permukaannya. Kemudian juga bisa memasukkan informasi lain seperti min slope, max slope, dan average slope. Slope itu kemiringan lerengnya ya. Ada minimum, maksimum, dan rata-rata di dalam satu ruas. Saya coba centang semua. Kemudian ini ada juga metode interpolation-nya. Kita cuma ada satu pilihan yaitu bilinear. Kemudian juga ada beberapa pilihan sampling distance dan Z factor dan macam-macam. Ini saya abaikan dulu karena nanti biar tidak terlalu panjang. Kemudian bisa difilter sedikit ya, supaya panjang yang terlalu kecil itu nanti tidak dikalkulasi. Jadi kita pakai noise filtering length kurang dari 0,01 meter itu kita abaikan karena dianggap terlalu kecil.
Oke, kalau sudah langsung kita tinggal klik oke, nanti dia akan langsung menghitung cepet sekali, dan nanti di data jalan ini sudah langsung ada informasinya, ini tadi yang saya sebut. Ada Zmin, Zmax, Zmin, S-length, min slope, max slope, dan average slope. Nah, ini S-length ini adalah surface length ya, jadi panjang jalan tapi sudah mempertimbangkan si elevasi, perbedaan elevasi. Nah, beda nggak sama panjang datar? Nah, kita tes ya. Saya akan tambahkan satu kolom di sini. Panjang length gini ya. Seperti ini. Formatnya double. Nah, kemudian saya akan kalau menghitung panjang datar itu gampang sekali. Tinggal klik kanan dari kolom yang tadi dibuat. Pilih calculate geometry. Kemudian length. Parameternya yang dipakai length. Unitnya adalah meter. Nah, ini koordinat sistem ya. Koordinat sistemnya itu jangan pakai geografik ya. Kalau mau ngitung-ngitung panjang, luas, volume, pokoknya ukuran-ukuran metrik itu jangan gunakan sistem proyeksi berbasis geografis atau berbasis sudut ya. Tapi gunakan yang kartesian. Kartesian itu contohnya ada UTM, kemudian juga ada yang dipakai umum itu adalah web Mercator, kemudian juga ada banyak banget proyeksi-proyeksi yang menggunakan satuan metrik ya. Jadi nanti tinggal dipilih mana yang paling sesuai. Kalau mau yang paling umum dipakai ya bisa pakai UDM atau web Mercator. Kebetulan di sini saya pakai web Mercator. Nah, ini unitnya adalah meter. Kita klik OK. Nah, ini sudah ketemu length-nya. Nah, ini kita coba compare ya. Ini saya freeze ya. Saya freeze. Nah, ini length-nya kita bandingkan dengan S-length. Ini kalau di sini di Jalan Bambu Runcing ini length panjangnya mungkin kalau datar 2867, tapi kalau sudah mempertimbangkan topografi ternyata ada tambahan beberapa meter. Nah, mungkin ada karena ada perbedaan elevasi di situ. Nah, mungkin ada juga yang agak lumayan ekstrim nih. Mungkin ada contoh-contohnya ya, nanti bisa bisa dicek. Rata-rata terutama nanti yang perbedaan ekstrim ini seperti contohnya untuk data-data yang apa ya, yang apa jalan yang berada di topografi yang benar-benar berbeda. Nah, itu biasanya nanti panjangnya bisa bisa sampai puluhan meter seperti di sini. Sini saya belum ketemu contohnya ya, coba saya sorting dulu deh. Ada yang cukup ekstrim apa enggak ini? Bisa sebenarnya ada banyak cara sih untuk mempercepat untuk mengecek datanya ya, tapi ini saya ambil yang paling ekstrim aja. Konteks contoh-contoh yang paling ekstrim sepertinya yang jelas surface length selalu akan lebih panjang daripada panjang ini ya, panjang datar ya. Selalu akan lebih. Nah, ini seperti di sini. Ini ada selisih mungkin sekitar 1 sampai 2 meter. Kemudian nah ini juga ada selisih-selisih sekitar satu, masih rata-rata sih masih di studi kasus yang saya perlihatkan ini masih kecil ya, masih relatif hanya perbedaan panjangnya hanya sekitar 5 meteran lah. Mungkin mungkin ada sih yang lumayan ekstrim. Ini ada sekitar 7 meter ya. 680 sama 677. Nah, itu nanti tergantung data sih. Ini kebetulan apa namanya? Bisa jadi di sini yang jalan-jalan yang berada di topografi yang benar-benar di berbukit mungkin masih belum terlalu banyak ya. Mungkin kalau nanti ada kasus yang jalan-jalan yang berada di daerah yang benar-benar berbukit, itu pasti akan terasa sekali itu perbedaan panjangnya. Oke, nah ini nih ada contoh nih. Ini ada sampai 5 meter sendiri antara surface length sama plane length-nya atau jarak datarnya dengan jarak yang miringnya ada yang sampai 5 meter. Nah, mungkin seperti ini contohnya ya caranya terkait menghitung panjang miring. Ya nanti juga harus di-compare juga dengan di lapangan sih. Ini sebenarnya perhitungan ini kan belum dilakukan komparasi atau verifikasi atau validasi dengan panjang yang diukur di lapangan ya. Nanti mungkin bisa teman-teman yang melaksanakan apa ya pekerjaan-pekerjaan terkait jalan mungkin nanti bisa memverifikasi. Selain itu juga mungkin disebabkan karena resolusi pixelnya ya. Resolusi pixelnya itu kan tadi disampaikan saya ambil 10 meter. Mungkin kalau nanti teman-teman pakai data kontur atau data DEM yang lebih detail, lebih akurat, lebih presisi, nah itu nanti dia akan lebih sensitif dengan perbedaan ketinggian dan otomatis akan membuat perhitungan panjang 3D-nya ya, panjang miringnya itu akan menjadi semakin presisi dan
semakin akurat. Jadi data input juga nanti akan berpengaruh. Kalau mau benar-benar akurat ya gunakan data DEM atau data elevasi yang memang presisi dan detail ya, seperti menggunakan lidar atau menggunakan data radar resolusi tinggi yang nanti dibuat DEM dari situ. Nah itu bisa dipakai. Baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat dan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Thank you. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.